assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di Yubes Ora di Maha Podcast. Hari ini kedatangan tamu yang sangat-sangat luar biasa, fenomenal dan luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Mas Elvin atau Mas Eping. Halo Mas Eping, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat nih Mas. Sehat. Tambah ganteng aja kayak Mas Elvin ya. Lebih tepatnya tambah hitam nih. Ya, panasan terus keliling. Panasan ya. Mas, ini dari mana Mas? Hari ini Mas sibukannya? Keliling. Kebetulan kita lagi sangat aktif di pergerakan tentang lingkungan hidup. Oh, di apa nih Mas? Aktivis ya. Aktivis berarti ya? Ya, banyak Aktivis. orang bilang aktivis walaupun sebenarnya tidak ada istilah aktivis pun sebenarnya saya sudah aktif dari dulu ya. Oh, benar. Di banyak hal. Di banyak hal ya, nggak cuman di lingkungan ya, Iya. tapi banyak hal ya. Banyak hal. Nah, ada isu menarik apa Mas yang ada di sekitar kita? Yang paling gamblang, yang paling setiap hari kita lihat, yang paling setiap hari kita remehkan, Betul. ya kotoran, sampah. Sampah Mas. Sampah. Emang seberapa ininya sih Mas? Seberapa Seberapa pentingnya sampah ini Mas? Efeknya ya. Iya, efeknya ya macam-macam ya kan. Betul. Sampah ini sebenarnya siapa sih yang membuat sampah? Ya. Kenapa kok ada sampah? Loh, kenapa kok sampah ini menjadi masalah? Kan itu yang jadi pertanyaan dong. Betul. Apakah sampahnya pengelolaannya kurang baik atau cara membuangnya kurang baik atau bagaimana Mas? Kenapa kok jenengan tiba-tiba peduli dengan sampah? Emang jenengan ini siapa gitu? Apakah ada dampaknya nih dengan obrolannya Mas Elvin itu? Harus. Sampah kayaknya ada masalah nih. Kalau menurut pola pikir atau pandangan kami yang biasa bergerak tanpa pamrih ya. Iya. Awalnya kita hanya membersihkan atau ketika kita melihat tumpukan sampah, Betul. kita bersihkan, kita buang ke tempat yang lebih cocok. TPA misalkan. Selesai betul banget. Tadinya seperti itu. Ini cara pandang sudut paling kecil. Paling kecil seperti itu. Betul. Perlu kita informasikan bahwa kebetulan saya ketua relawan lingkungan hidup dan kebencanaan. Apa tuh? Jadi awalnya Relika itu terbentuk tahun 2020 lah, tanggal 18 Mei tahun 2020. Dari sekumpulan teman-teman yang sering bergerak di kepencinta alaman. Ya, jadi orang-orang yang suka suka dengan naik gunung awalnya. Oh, gitu. Tapi cuman kita punya satu frekuensi pemikiran tentang keprihatinan alam. Oh, gitu. Kalau boleh menggunakan kalimat, kita harus berterima kasih kepada bencana. Bencana? Kok malahan bencana yang Keren, dipikirin? Iya. Kita harus berterima kasih kepada bencana karena ketika bencana terjadi, khususnya di wilayah Eks-Karisidenan Pekalongan dan Banyumas, kita dilalahnya secara kebetulan kita bertemu dengan teman-teman itu. Orang-orang yang peduli dengan itu. Dan hebatnya lagi bahwa ya orang-orang itu, Mas. Orang-orang itu. Betul. Kayak sudah ditakdirkan oleh Tuhan bahwasanya mereka itu ya harus bersama gitu. Iya. Gimana tuh ceritanya? Kayaknya seru banget. Iya, kan beberapa tahun yang lalu di wilayah Brebes Selatan ada longsor di Salem ya. Dia Di longsor. Rajawetan, di Tonjong. Kami bertemu nggak sengaja. Saya yakin takdir itu Tuhan aja gitu. Takdir Tuhan. Terus ternyata kita kok ketemu terus ya di tempat yang tidak enak seperti ini. Akhirnya obrolan tahun 2020 kita secara resmi membentuk yang namanya Relika. Oh, Relika. Jadi akhirnya dari teman-teman yang bergabung ini, bertemu di jalan ini, akhirnya membentuk satu komunitas. Sebuah komunitas yang insya Allah waktu itu kita tidak memikirkan pamrih apapun. Profit pun enggak. Sama sekali tidak. Karena kami yakin kerelawanan adalah keniscayaan. Tuhan sudah memilih kami untuk bergerak di situ. Oh, berarti bencana itu sudah memilih orang-orang terbaiknya untuk mengurusi ini. Makanya gitu. tadi saya berterima kasih kepada bencana. Andai saja di Kabupaten Brebes tidak ada bencana, kemungkinan besar kami tidak bertemu. Mungkin bertemu di tempat yang lain mungkin ya. Oke. Nah, apa nih kegiatannya Relika ini, Mas? Kalau Relika lebih cenderung ke pencegahan bencana, Mas. Pencegahan bencana. Jadi kita sangat sering digarisbawahi. Iya. Sangat sering kita melakukan penanaman pohon secara massal. Iya, aku pernah ikut tuh di Maribaya. Okay. Kita juga sangat sering membersihkan tumpukan sampah liar dimanapun dari hilir hingga hulu. Iya. Tadinya saya sebenarnya agak riskan memamerkan ini.
Pamrih karena itu Iya, ada karena nanti akan larinya pamrih. riak Cuman gitu. kebetulan kami punya mentor namanya Pak Abdullah Sudrajat. Kebetulan beliau kepala UPTDLH wilayah Bumiayu. Sesuatu yang baik harus dipamerkan, pahala jangan dipikirkan. Betul. Itu tujuannya adalah untuk supaya bikin apa ya, gugahan masyarakat. Memberikan edukasi juga ke masyarakat. Akhirnya kami yaudah, kami show off kalau misalnya kita berkegiatan sosial atau membersihkan lingkungan, kita show off, kita undang teman-teman yang mau, ayo. Bahkan kita podcast ke salah satu radio gitu. yang tujuannya adalah untuk mensiarkan kegiatan supaya ini ya. keren nanti hasilnya. Nah, kok tiba-tiba jadi ngurusin sampah, Mas? Nah, itu gimana, Mas? Nah, tadi kan kita udah main loh di daerah-daerah sini. Nah, akhirnya kok jadi yang ketemunya malah jadi sampah menjadi topik hangat hari ini tuh gara-gara apa, Mas? Awalnya dulu. Kok tiba-tiba ini kayaknya sampah nih. Masyarakat awalnya gini, nih. mohon maaf, kami ada kenikmatan ketika mengurusi sampah. Oh gitu. Salah satu ngurusin sampah yang pernah aku ikutin itu di Kali Linggapura. Ya, itu yang fenomenal luar biasa. Rame banget itu, gila itu. Ini luar biasa ini. Wah, itu kita bisa menggerakkan alhamdulillah 1.500-an, sekitar kurang lebih 1.500-an relawan, dan itu sampai hari ini belum terkalahkan. Mas Elvin tahu nggak yang sekarang Pandawa Group? Ya. Yang Pandawara Group itu. Betul. Sebelum mereka melakukan, Mas Elvin ini udah melakukan duluan gitu. Karena dulu emang cuman lingkup kecil ya. Lagian sebatas apa sih ya? Sebatas apa yang kami bisa, apa yang kami pedulin itu, tanpa memikirkan harus show off gitu, sama sekali tidak. Sama sekali. Begitu. Makanya saya pribadi salut dengan Pandawara, salut luar biasa, dan semoga banyak Pandawara lain yang apa ya muncul di bumi ini. Di bumi ini, karena sampah ini apa namanya ya? Inian kita semua ya, masalah kita semua ya. Betul, masalah kita semuanya. Nah, tadi dilanjutin lagi, Mas. Akhirnya gimana tuh begitu? Akhirnya mau tidak mau kita punya spesifikasi, karena ketika kami nganggur kami jengah. Betul. Kami jengah nganggur. Masa sih mengharapkan bencana? Bencana kan nggak diminta ya. Yang paling realistis adalah mengerjakan pengelolaan dan pengolahan sampah. Paling realistis, Mas. Karena manusia menghasilkan sampah per hari. Pengolahan sampah kan harusnya ada di pemerintahan. Kami tidak membaca sampai ke sana. Kenapa tuh? Ya, saking luar biasanya Relika, ini perlu digarisbawahi. Saking luar biasanya Relika, kami tidak berpikir bahwa kegiatan kami ini akan menguntungkan salah satu pihak. Sama sekali tidak memikirkan sampai ke sana. Oh gitu. Serius. Luar biasa kan? Iya, berarti yang penting aku saya menggunakan ikhlas aja gitu. Oh iya, menggunakan kalimat luar biasa ini baru belakangan ini, baru mengetahui. Oh ternyata ternyata seperti ini ya, asik ya ternyata ya gitu. Oh gitu. Jadi apa yang dikerjakan Mas Elvin selama ini bersama teman-teman itu menimbulkan hal-hal yang itu ya, ternyata ketagihan gitu ya. Iya, ketagihan. Sebenarnya Relika itu harus besar. Relika itu harus besar karena saya pikir ketangguhan, kesemangatan teman-teman mendirikan dan membesarkan Relika itu benar-benar dari hati, Mas. Benar-benar dari hati. Sesuatu yang dilakukan dengan hati pasti berhasil. Pasti itu. Pasti berhasil. Karena itu kan inian hati ya. Iya. Kenapa saya tadi memaksa harus besar, karena seiring berjalannya waktu akhirnya itu ada beberapa desa yang sekarang menikmati hasil jerih payah Relika dan warga dan relawan-relawan. Ada salah satu desa, sebut saja namanya Desa Taraban, Paguyangan. 2 tahun yang lalu kami bergerak membersihkan sampah di Sungai Teblok yang waktu itu sampahnya luar biasa. Numpuk. Sungainya bergerak nggak, Mas? Maksudnya sungai jalan nggak? Sungai hidup. Sungai hidup. Nah, alhamdulillah waktu itu kita bisa menggerakkan sekitar 250 orang teman-teman relawan termasuk Pemdas untuk membersihkan itu. Dan target kami tidak di hari itu, Mas. Target kami tidak mengangkut beberapa ton lalu kemudian dibuang dan bersih, bukan. Tapi setelah itu kami melakukan penyelesaian. Kami menghubungi Pemdes. Bu, tolong Bu bikinin tempat sampah. Mas, nggak ada anggarannya. Kami jembatanin. Kesulitannya di apa? Kami bikin surat-surat rek-rekan supaya mempermudah si Pemdes untuk mengelola sampah. Itu tidak difikirkan oleh organisasi lain. Itu berarti bukan cuma mengkritik tapi memberikan solusi. Kami memberikan solusi. Itu kenapa Relika wajib besar. Karena kami tidak mengkritik tapi sekaligus tidak hanya mengkritik tapi sekaligus memberikan solusi. Kami punya solusi nih. Gitu. Solusi. Harusnya menjadi mitra ya? Harusnya menjadi mitra beberapa tempat, beberapa instansi dan beberapa yang lainnya ya. Oh, jadi luar biasa ya. Nah, apakah di Brebes ini ya, Mas? Apakah di Brebes ini sebutuh itu dengan Relika? Anggap saja
namanya jangan relika, anu, misalnya Anu. anu ya. Bayangin. Kabupaten Brebes tuh butuh anu tuh yang memang benar-benar banyak. Banyak. Cuman kabar buruknya adalah bahwa siapa sih yang mau main sampah? Betul. Tidak populer sama sekali, dan hal yang paling mendasar, apakah kamu dapat uang dari situ? Enggak ada, Mas. Nggak ada tuh. Nggak ada sama sekali. Jadi ketika kita bergerak menggunakan menggunakan aura kerelawanan, kita nggak memikirkan Sudah apa-apa. tidak memikirkan lagi ya. Serius, ini serius. Oh gitu. Seberapa banyak sih Mas sampah yang ada di Brebes ini? Gak usah Brebes deh, kita jangan ngomong Brebes Selatan deh, kita ngomong Brebes. Seberapa banyak Cuman sih? patokan relika akhirnya ke Kabupaten Brebes, Mas. Iya, oke. Tanggal 1 Maret tahun 2021, relika pernah mendapatkan surat dari sahabat di Kemenkumham. Heeh. Sahabat itu mewakili instansinya mungkin ya, mengucapkan Ya. terima kasih yang luar biasa kepada relika. Oh, oke. Karena satu-satunya organisasi masyarakat yang bergerak di masa pandemi. Gitu. Luar biasa, serius. Luar biasa Yang tanda berarti. tangan pengen tahu siapa? Siapa tuh Mas? Pak Presiden Jokowi. Wih, luar biasa. Kita Keren, kasih relika, keren. aplaus dulu dong. Ini serius dan Serius? suratnya masih ada. Oh gitu, luar biasa. Jadi ini nggak ece-ece ya Mas? Bukan, enggak. Nggak ece-ece, nggak main-main berarti ya? Artinya ini serius berarti kan? Serius, ketika pemerintah, masyarakat dan semua instansi bungkam ketakutan dengan COVID, kami nggak takut. Betul. Kami puluhan kali mengangkat mayatnya COVID. Mayatnya Kami juga puluhan kali melakukan sosialisasi tentang bagaimana pencegahan COVID, melakukan berapa ya, puluhan kali juga menyemprot disinfektan kepada perumahan warga. perumahan warga. Oh. Uangnya dari mana? Nah, itu aku mau tanya. Tadi Nanti ujungnya sampai ke sana. Tadi sebenarnya Mas, aku nggak pengen tanya itu Mas, karena biasanya Enggak, kan ini mumpung podcast dan insya Allah akan ditonton banyak orang ya. Mudah-mudahan Ini ditonton sedikit banyak orang. klarifikasi juga. Iya, Karena di beberapa kegiatan sempat tersinggung juga. Wah, cair nih. Wah, itu Betul. menyakitkan hati. menyakitkan Mas. ya. Kita Menyakitkan. kerja banting tulang, ya kan, nggak tidur, nggak apa, tenaga juga dikuras, tiba-tiba ada yang ngomong cair nih. Iya, cair itu- sampahnya. Itu sakit banget, Mas. Sampah Sakit cair ada gitu. Nah, mau nanya tadi Mas. Nah, uangnya dari mana Mas dengan kegiatan itu? Saya percaya sesuatu yang baik pasti akan dilancarkan. Heeh. Kami punya beberapa jaringan pertemanan yang memang suka dengan kegiatan sosial. Kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Akhirnya dari relika itu saya membentuk lagi grup namanya Social and Environment Forum. Apa tuh kegiatan apa? Anda tidak harus bergerak dengan kami membersihkan atau menanam pohon. Heeh. Cukup pantau kami ketika kami butuh bantuan, support kami. Oh gitu, ya luar biasa ya. Berarti kerjasama antar instansi, kerjasama antar komunitas ya. Betul. Bener. Yang bagian cari duit Ada. lah. Yang bagian konsumsi Ya, lah. betul. Ini yang bagian sampah, urusan Ya. lah urusan sampah gitu. gitu. Nah, posisinya Mas Elvin sendiri di mana tuh Mas? Banyak banget gitu. Iya. Apakah terjun di lapangannya Oh, kah? saya terjun. Apakah cuman ngurusin uangnya kah atau gimana tuh? Saya pernah dapat sentilan sangat keras dari senior saya yang notabene umurnya jauh lebih muda dari saya. Jadi di relika itu saya dikondisikan sebagai koordinator atau ketua. Karena mungkin saya senang dengan organisasi, Mas. Betul. Dari zaman muda saya senang Ya, organisasi. kita tahu lah. Setelah saya ketertarikan yang luar biasa dengan dunia kerelawanan, akhirnya saya dibaiat oleh teman-teman. Dibayar. Iya, saya tidak boleh memikirkan uang. Heeh. Bahkan ada salah satu senior yang tadi lebih muda dari saya. Hah? Sampai jenengan dolanan duit, metu, saya siap. Oh gitu, luar biasa banget ya. Berarti ikhlas banget itu orang Sangat kayak gitu. ikhlas, Mas. Kalau misalkan mereka peduli, harusnya nang pemerintah daerah peduli dong Mas dengan Yaitu sampah yang ada di ya, kabupaten sendiri. Mohon maaf, di awal kami tidak pernah berpikiran akan sampai ke fase itu. Oh gitu. Serius. Karena ikhlas aja gitu. Iya, Nothing karena- tulus aja gitu. Iya, nothing tulus. Oh gitu. Betapa kagetnya ketika di relika itu ternyata ada salah satu kepala dinas yang jadi anggota relika. Oke. Ada salah satu dan ramil, ada salah satu ketua PTD, kepala sekolah, Oke. ketua pramuka, yang akhirnya mereka ngasih masukan bahwa Oke. ini loh kayak gini loh. Kami berpikir akhirnya kami tidak akan pernah menjadi hebat ketika kami tidak dibantu oleh lembaga Orang-orang lain. ini. Iya. Oke. Mau tidak mau, nun sewu, saya akhirnya konsultasi sangat sering dengan Pak Abi Sudrajat sebagai kepala UPT DLH tentang peran LH. Heeh. Karena waktu itu kami tidak berpikir sampai ke sana. Iya, karena Pak, ini gimana Pak? Kok relika terus yang membersihkan? Saya Oke. Ya kan? Iya. Nah, setelah kami Berdiskusi. akhirnya muncul sebuah kesepakatan. Oke. Sebuah kesepakatan begini. Walaupun sampai hari ini tidak pernah resmi dan tidak pernah tertulis. Oke.
mung hanya Pak AB Sudrajat itu masuk di keanggotaan Relika, mau tidak mau beliau harus sekencang kami. Harusnya kan Ini akan menarik pembahasan sebenarnya. Cuman mohon maaf, apa yang akan kami sampaikan hanya sebuah sebuah lalu lintas yang sebenarnya harus dilalui. Bukan berarti mendiskreditkan salah satu pihak, tidak sama sekali. Siap. Nah, dengan akhirnya perkenalan kami dengan dinas, kami jadi tahu tentang volume sampah di Kabupaten Brebes. Bayangkan pemirsa, di Kabupaten Brebes yang notabene 1,9 juta jiwa, itu dalam satu hari menghasilkan sampah sampai 1.500 ton per hari. 1.500 ton per hari? Per hari dari 3 TPA yang berada di wilayah Kabupaten Brebes. Dan itu ada datanya. Pengolahannya sendiri gimana, Mas? Apakah cuma dibuang? Itu dia. Apakah nanti akhirnya adalah kita nanti akhirnya menjadi seperti Bantar Gebang yang sudah menjadi pulau, yang menjadi sekarang lagi gunung. heboh yang di Jogja itu kan? Betul, di Jogja. Berarti kan kalau misalkan seperti itu, apakah ini bisa ditanggulangi sejak dini atau bagaimana, Mas? Akhirnya peran Relika mau tidak mau harus diakui oleh Dinas Lingkungan Hidup. Karena tanpa sadar kami sudah puluhan kali bahkan ratusan kali membantu mereka dalam mensosialisasikan buang sampah jangan sembarangan, stop sampah dari rumah, stop sampah dari sekolah. Tanpa kami sadari loh, Mas. Betul. Ini sudah berjalan dari tahun 2020, bahkan dari tahun 2018 kita sudah membersihkan sampah. Dan luar biasanya baru tahun 2023 ini Relika dalam tanda kutip ya secara resmi dapat undangan dari pemerintah Kabupaten Brebes. Pemerintah Kabupaten. Keren nggak? Keren banget, keren banget. Padahal kami tidak pernah akan sejauh ini sebenarnya. Kami berteman dengan beberapa karyawan dan staf, bahkan Ibu Kabid, Pak Kadin, Pak PTD itu kami berteman akrab. Tetapi ketika ada permasalahan, kami perangi mereka. Ini pernah kejadian beberapa bulan yang lalu ketika kami sudah mengoptimalkan kegiatan kerelawanan dengan sangat baik, menyentuh masyarakat untuk mengelola sampah dari rumah dengan baik. Kok sampai hampir 1 minggu sampah berserakan di tepi jalan. Saya dihubungin lebih dari 10 orang yang menghubungin saya. Itu gimana Ping, itu gimana? Saya langsung samperin Pak Kepala PT DLH. Pak, jangan main-main Pak, kami sudah sangat aktif loh Pak. Kok TPA tidak siap? Yang jelas gini, permasalahan yang beberapa bulan yang lalu terjadi di wilayah Brebes Selatan itu bahwa alat berat yang digunakan oleh TPA Kaliurang ambrol, rusak parah. Karena bekas. Jadi berarti TPA Kaliurang waktu itu sangat tidak siap, Mas. Berarti tidak dipikirkan berarti ya. Hanya ya udah buang aja di situ. Nah, itu akhirnya kami mencoba mengubah image masyarakat. Dan jelas Relika garda terdepan membela DLH waktu itu. Kami tanpa kami sadari loh ya. Betul. Ini kami bela karena kami melihat yang terjadi di TPA seperti itu. Jadi misalnya ada masyarakat komplain yang dengan bahasa masyarakat, kami bela. Ini loh yang terjadi seperti ini. Bukan membela kesalahan yang mereka perbuat, tidak. Cuma membela tempat yang memang tidak layak untuk membuang sampah. Nah, kabar buruknya bahwa gara-gara itu saya dibenci. Bukannya Mas Eping udah banyak yang benci? Nambah lagi yang benci. Padahal kami menyuarakan menyuarakan suara masyarakat yang kebetulan di bidang persampahan itu ada kami di situ. Gitu ya. Harusnya di plot twist gitu ya. Ini harusnya orang-orang tahu loh apa yang kita kerjakan gitu. Tapi karena tadi tujuannya adalah bukan untuk itu ya, bukan untuk penghargaan, bukan untuk apa ya, masa bodoh aja ya. Masa bodoh. Harusnya yang tersinggung Anda nih yang harusnya ngurusin. Tetapi alhamdulillah saya profesional. Saya profesional. Pak Derajat gimana sih kok sampahnya gitu? Ayo datang ke TPA. Pak Derajat saya marahin Pak Derajat kalau ingat saya marahin. Padahal kita berteman loh. Karena konteks pertemanan kita adalah di luar pekerjaan. Ketika bekerja, jenengan salah, ngopeni orang salah. Karena pemerintah yang mengawasi, pemerintah yang mengawasi itu harusnya DPRD. Harusnya. DPR daerah. Iya dong, mereka harusnya mengawasi. Bahkan ya, Mas Rido, sampai tupoksi ya. Fungsinya DPRD yang berada di wilayah kita untuk mengawasi ini nyongke orang mikir. Serius, karena gini loh, kita udah sama-sama gede. Kalau itu sudah menjadi tupoksi Anda kemana saja gitu loh. Masa mau saya demo sih? Ya enggak sih? Itu kan wakil-wakil kita. Ya makanya Nuhun Sewu ini juga penting untuk Anda. Ketika Anda tidak mau mencalonkan menjadi wakil yang siap capek, nggak usah nyalon. Betul. Serius, yang terjadi di lapangan seperti itu, Mas. Ya, kita sedikit aja permasalahan sampah. Ya, Brebes Selatan ada berapa dewan coba? 9. Ya. Ada berapa?
7 apa 9 ya? 7 apa 9 ya? Ya. 7. Hanya akan turun ketika ada permasalahan. Loh, Anda kemana saja? Harusnya kan mereka ya yang memikirkan itu Iya ya. dong. Nih di sini nggak ada sampah. Tapi sekarang lagi di mana-mana. Iya karuan. Nah, itulah hebatnya orang-orang yang mau nyalon jadi DPR, Mas. Iya. Mereka nggak ada di mana-mana kalau udah jadi, Mas. Tapi mereka ada di mana-mana Kalau kalau belum pas lagi jadi. nyalon. Iya. Tempat ngopi anak, Iya. ning warung apa angkringan anak, Lomba mancing mana? aja. Poli bal-balan anak gitu. Tapi Iya. begitu udah jadi buning ngendi. Oke, jangan terlalu luas. Kita ke sampah lagi nih. Ini memang masalah penting bagi kita semuanya, khususnya karena kita berdiam diri di Kabupaten Brebes yang Oke, kita oke. cintai ini. Harus sesuai dengan slogan. Apa tuh? Brebes Berias, bersih, hijau, indah, aman, dan sehat. Dan itu masih jauh pemirsa. Iya, masih jauh. Akhirnya tuh Mas, setelah sekian panjang, sekian banyak cerita yang disampaikan oleh Mas Eping untuk ngurusin sampah, akhirnya sampai juga ke orang DLH. Ternyata orang DLH akhirnya melirik Ya. atau enggak meliriklah ke kegiatan-kegiatannya Mas Ervin. Iya. Nah, akhirnya gimana tuh Mas? Bisa- Tindak lanjutnya bisa- dari mereka ya. gitu. Bisa diakui bahwa sebenarnya sebelum ada permasalahan pengolahan sampah yang numpuk di wilayah Brebes Selatan, sebelum itu Relika siapa yang kenal? Betul. Nggak ada, orang Brebes nggak ada yang tahu Relika. Oke. Tetapi karena kami sangat frontal, kami sangat waktu itu sangat keras, bahkan bupati sampai marah-marah. Mungkin marahnya ke saya mungkin. Ya. Cuman ditutupin dia. Dibungkus dengan Dibungkus. cantik. Oh, itu karena saya memang sengaja saya bikin 2,5 menit durasi 2,5 menit video yang isinya adalah real di lapangan. Betul. Anda mau komplain Lapangannya kayak gue. ya kayak gitu. Heeh, betul. Itu ternyata kabar dari teman-teman, video itu udah sampai Pak Gubernur katanya. Iya. Walaupun sebenarnya bukan target kami sampai ke sana. sebenarnya Bukan sampai gubernur ya. Tapi ya setidaknya Tapi memang alhamdulillah setelah video itu Viral, ya. viral di sana pemerintah itu mengadakan rapat membikin atau mengalokasikan anggaran untuk beli alat berat baru dan alhamdulillah Udah sudah sampai beberapa ya? bulan itu sampai. Udah sampai Dan itu, itu Mas. jelas menolong pengolahan sampah di sana. Heeh. Pengelolaannya. Itu standarnya atau cara pengolahannya dan lain sebagainya itu gimana sih Mas? Udah masih jauh kah dari cara pengolahan sampah yang benar atau dari apa dari Mas Elvin punya pandangan gimana tuh Mas Ya. tentang hal itu Mas? Beberapa bulan yang lalu alhamdulillah saya dapat kesempatan luar biasa diajak DLH Kabupaten Brebes untuk studi banding di TPA Belondo Kabupaten Semarang. Oke. Dan ternyata TPA Belondo itu salah satu TPA tempat pembuangan akhir sampah terbaik milik Jawa Tengah. Jawa Tengah. Saya sampai masuk ke sana tuh di channel YouTube saya ada. Itu benar-benar tidak ada sampah yang menjadi sampah, Mas. Sampah yang tidak jadi sampah. Tidak ada sampah yang Menjadi menggeletak menjadi sampah itu tidak ada. Saya melihat sendiri dan di Bukan sampah semua. sudah jadi uang. Nggak kayak di sini sampah semua berarti. Iya. Wah, jadi ya nun sewu Iya. nun sewu. Tim pengelolaan, tim pengolah sampah di TPA Kaliurang itu cerdas-cerdas, bukan orang sembarangan. Bukan juga. orang sembarangan. Tetapi kenapa dia tidak bisa mengkreasikan apa yang dia lihat? Heeh. Ya terbentur di nun sewu ya. Oke. Di struktur, infrastruktur segala macam. Oke. Lagi-lagi kami menarik diri ketika harus bersinggungan membahas itu. Dengan Karena anggaran. Sebuah kewenangan. Iya, enggak menarik dirinya gini, Pak. Kami menciptakan atau membuat sebuah organisasi kerelawanan itu hanya mengurusi ini, tidak sampai ke ranah sana gitu. Oke, tidak sampai bagaimana anggarannya, bagaimana itu Ya. segala macam. Jenengan berarti cuman kasih ini ada masalahnya dan ini saya punya idenya. Iya. Ini di tengah-tengahnya silakan deh urusin deh. Iya, Pokoknya gitu. ini masalahnya ini, akhirnya itu harusnya seperti Ya. ini. Tetapi Nah, oke. karena mungkin pihak Brebes atau pihak daerah Brebes melihat keseriusan kami, Oke. akhirnya kami banyak mendapatkan informasi tentang formula-formula. Ini nanti akan seperti ini nanti akan seperti ini Ntar nanti dulu, akan ntar seperti dulu, ntar. dan itu akan kami kawal. Ininya, saya menjadi tanya-tanya adalah ini loh. Ininya tuh bahaya tuh. Tentang Ini- program, tentang Iya, program. oke. Oke, kita nggak usah muluk-muluk mengolah sampah menjadi sebuah barang bekas yang istimewa. Nggak usah Oke. muluk-muluk wes. Oke, siap. Paling gampang dan tanpa modal yaitu ternak maggot. Maggot. Oke, karena itu gampang terurai banget sendiri. Itu, iya. Itu pun belum dilakukan. Oke. Karena apa? Satu mungkin faktor. Jadi gini, di TPA Belondo itu kenapa si pengelola TPA mau mengelola maggot? Karena ada orang atau orang pemdanya sendiri yang mencarikan
Pembeli si maggot ini. Iya, jadi setiap hari dia kekurangan, Mas. Setiap hari kekurangan. Kekurangan sampah. Kekurangan sampah yang akan dibuat maggot itu kekurangan loh. Oh, gitu. Luar biasa enggak? Lah itu kan harusnya menjadi solusi ya. Iya, cuman kabarnya adalah kabar yang kurang sedapnya adalah bahwa pemerintah Kabupaten Brebes beda dengan pemerintah Kabupaten Semarang. Iya kalau sama kan Brebes sejen karo liyane. Oh iya, sejen karo Sejen karo liyane. Dong pada bagai gue ya ora sejen kita. Nah, akhirnya Mas, Relika Oke. tuh harus berada di situ tuh. Harus kencang tuh Iya, ngurusin harus itu. kencang. Kami akrab dengan beberapa staf dan karyawan Dela dan kami juga tetap menggunakan kekritisan kami. Toh itu nanti akan menjadi sebuah nuwun sewu ya. Iya. Itu tugasnya jenengan, sampaikan ke kami untuk kami lakukan atau sampaikan ke warga. Oh gitu, luar biasa ya. Karena yang terjadi selama ini enggak Selama ini gimana tuh Mas? putus. Putus, jadi disampaikan doang, habis itu hilang. Kemungkinan besar begini, mohon maaf. Kemungkinan besar ketika ada program dari dinas sampai hanya ke kantor kecamatan atau Ya. hanya ke kelurahan, Kelurahan. desa. Lah masyarakat bawah Nggak bisa ngeksekusi. jarang dengar, dan salah satu alasan kenapa kami akhirnya membentuk Social and Environment Forum Nah, itu ketika, mohon maaf, saya menolong salah satu tetangga yang sudah tidak berdaya secara ekonomi, secara kesehatan. Oke. Saya punya teman jaringan di dinas sosial. Ternyata ada 26 poin pokok bantuan kepada warga masyarakat secara Ada gratis tuh. dari pemerintah. Coba. Kan Luar biasa bajingan ini bajingan loh ini. Bajingannya Enggak, iya. saya menganggap bajingan ini ke orang yang dikasih amanah tapi tidak memberikan amanah itu kepada Memberikan- masyarakat. oh, betul, Saya itu. marah itu, Mas. Ah, iyalah. Saya marah itu. 26 poin pemerintah pusat sudah sangat baik loh ini. Betul. Ngasih itu. Artinya ketika 26 poin itu kita tahu semuanya, dijamin nggak ada orang kelaparan kok. Dijamin nggak ada orang stunting ya. Nggak ada. Kalau itu memang sudah berjalan loh, Mas. Dengan Kalau itu baik. sudah berjalan. Dan nggak kebanyakan dimakan. Iya. Wah, payah. Tapi ya Akhirnya. itu memang seperti itu. Nah, akhirnya itu tadi urusan sampah. Akhirnya di sampah ini sendiri gimana Mas Eping melihat? Ada nggak anggaran itu untuk ngurusin sampah ini sebenarnya? Kalau anggaran secara real kami tidak pernah mempertanyakan itu sebenarnya. Oke. Kami hanya ketika kami ada acara, mau tidak mau kami juga harus tandem dengan DLH. Oke. Yang datang orang-orang itu terus yang dari DLH-nya itu. Harusnya yang datang siapa sih Mas? Ya Pak Kepala Dinas lah. Enggak nuwun sewu, Pak Kepala Dinas itu memang harapan yang kami yang kami harapkan untuk hadir. Satu, sebagai bentuk penghargaan, bukan kepada Relika loh ya. Oke. Pada masyarakat. Kepada penghargaan lebih tepatnya di pekerjaan Anda. LH sih, Iya, lingkungan hidup ya. ya kan? Masa orang LH mau dihalangkan kan wagu kan? Iya, betul. Kan nggak ada korelasinya. Sebenarnya efek psikis ya. Iya, Walaupun betul. kami sebenarnya tidak terlalu mengharapkan kayak gini. Bodoh amat mau datang mau enggak, yang Ya, penting betul. berjalan dengan lancar dan menghasilkan sebuah kemaslahatan untuk masyarakat gitu. Betul banget. Apa yang menjadi masalah itu terselesaikan. Iya, Harusnya kan benar. seperti itu Iya. ya. Tapi kan kalau misalkan masalah anak orang rambung-rambung ning pejabatnya ora tau teka. Kan kurang ajar gitu. Minimal Ya minta mungkin Pak Kepala Dinas ya karena Kepala ya banyak undangan rapat atau hal-hal lain mungkin lah. Ah, mungkin. oke. Tetapi walaupun demikian Pak Kepala Dinas selalu menyempatkan diri untuk chat ke saya, ucapan terima kasih dan support seperti itu. support untuk Relika. Ya. Dan kami dicatat kami tidak pernah meminta uang apapun. Apapun ya. Apapun. Dicatat ya. Catat. Catat ya. Jadi nanti kalau misalkan ada orang yang mengira nih ya, mengira Mas Elvin itu melakukan semua hal ini adalah demi uang Salah. atau demi profit, itu salah ya. Salah besar. Itu bisa akan langsung mengotori- dikonfirmasi. Iya, itu akan mengotori kerelawanan kami. Oh betul. Kerelawan itu keniscayaan kok. Betul. Gak ada gitu sama Dan sekali. memang kabar yang pernah kami dengar itu bahwa anggaran untuk di Dinas Lingkungan Hidup itu selalu defisit. divisi Iya. luar biasa berarti. Tapi sekali lagi bukan ranah kami untuk lebih dalam Untuk ada di situ ya. bukan. Yang penting jenengan itu tadi tetap bekerja, tetap bekerja beraktivitas aja di kerelawanan. lapangan Iya, ya. Begitu. Oke. gitu. Luar biasa. Cuman Bang. memang seiring berjalannya waktu, mau tidak mau seperti yang tadi saya bilang, Oke. Dinas Lingkungan Hidup tuh harus berterima kasih kepada teman-teman seperti kita di sini. Oke. Kita jangan bicara Relika, wis. Saya yakin masih ada organisasi lain yang mungkin lebih luar biasa. Untuk ngurusin ini. Opini mereka bukan secara bukan ini untuk uang ben, bukan. Anggap mereka ada itu aja. Oh gitu, menghadirkan mereka itu ada untuk masyarakat gitu kan? Ditambah support ya. Nah, itu kan paling dalam bentuk- penting ya. Iya, tapi mohon digarisbawahi support itu bukan finansial atau upah atau seragam yang kami bukan itu. Apa tuh Mas? Ini mungkin menjadi harapannya para teman-teman. Ya. Mas Evin dan teman-teman ya. Iya. Apa Mas?
ketika ada permasalahan ada pembahasan tentang apapun di Kabupaten Brebes di sana, Iya. hubungi kami. Dilibatkan. Hubungi kami. Kami punya punya kekuatan juga ketika misalnya kita dimintai bantuan untuk caranya berpikir seperti apa ya. Caranya Menyelesaikan masalah sebuah masalah di masyarakat seperti apa, terutama di hal kelingkungan hidupan. untuk urusan sampah ini lah ya misalkan. Kita fokus di urusan sampah ini aja, libatin deh teman-teman dari relawan ini. Ini udah baik banget loh. Bisa bekerja tanpa pamrih, bekerja tanpa memikirkan uang, memikirkan apa segala macam. Dan perlu digarisbawahi juga Mas, ada anggapan bahwa dari beberapa teman-teman bahwa sampai detik ini Relika tidak punya seragam. Luar biasa. Biasanya kan dela-dela dong gawe komunitas wisono gawe. Ada sisi baiknya bahwa akhirnya kami tidak jumawa. Akhirnya kami tidak jumawa, pamer nama Relika. Betul. Di grup Relika yang punya kaos Relika cuma satu, saya. Ini kayaknya udah panjang banget ini pembahasannya nih. Dan saya yakin tayangan ini akan ditonton oleh orang yang memang peduli dengan Brebes, dengan segala hiruk pikuknya Brebes. Oke. Bullshit kita bicara pembangunan segala macam kalau di wilayah kita masih kotor. Betul banget. Ya. Iyalah, karena urusan sampah ini sebenarnya harusnya kita semua yang harus ngurusin. Iya, masalah Bukan sampah cuman itu tanggung jawab kita Relika, semuanya. bukan cuman DLH, karena yang menghasilkan sampah itu kita semua. Ya. Betul nggak Mas? Betul. Betul. Mungkin teman-teman itu aja ya ngobrol hari ini. Satu lagi Mas. Ya. Ada. Ini penting banget. Tahun politik. Mas Evin, pilih siapa? Satu kata. Ayo. Udah, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.